Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan kelima mata kuliah biostatistik dengan materi nilai pengukuran 3, yaitu ukuran variasi. Nah, sebelum saya mulai, kenapa sih kita perlu belajar ukuran variasi? Sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran sentral atau ukuran tengah, kemudian ukuran posisi. Kenapa kita perlu belajar ukuran variasi atau ukuran penyebaran, atau nama lainnya adalah ukuran dispersi. Nah, kita coba lihat data berikut ini. Kalau saya tanya berapa rata-rata pembayaran pasien rawat inap di rumah sakit sehat, jawabannya adalah 300.000 ditambah 500.000 ditambah 700.000 ditambah 600.000 ditambah 400.000. Hasilnya adalah berapa? 500.000 rata-ratanya. Nah, bagaimana dengan data ini? Orang pertama bayar di Rumah Sakit Sejahtera 500.000, orang kedua 500.000, ketiga 500.000, keempat 500.000, dan kelima 500.000. Jika dihitung rata-ratanya 2.500.000 dibagi 5 orang, hasilnya adalah 500.000 juga. Nah, kenapa bisa sampai data yang berbeda tapi memiliki nilai rata-rata yang sama? Ini artinya kita masih memerlukan yang namanya nilai variasi supaya mengetahui bagaimana variasi di dalam data tersebut. Jadi kalau kita hanya mengetahui nilai rata-ratanya tapi ternyata data di dalamnya berbeda, seperti contoh kasus berikut. Nah, apa itu nilai penyebaran? Yang dimaksud dengan ukuran penyebaran adalah persebaran data terhadap rata-ratanya. Jika semakin kecil nilai penyebarannya, maka akan semakin dekat nilai datanya dengan rata-ratanya. Nah, apa saja ukuran variasi atau ukuran penyebaran? Ada range, mean deviation, standard deviation, variance, dan koefisien variance. Nah, bagaimana menghitung range untuk data tidak berkelompok? Range itu artinya apa? Range adalah selisih dari nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi kalau data tidak berkelompok, tinggal kita hitung nilai paling tingginya berapa dikurangi nilai paling rendah. Nah, misalnya saya mengukur berat badan, berarti orang yang paling gemuk dikurangi orang yang paling kurus. Nah, bagaimana untuk data yang berkelompok? Berarti range-nya adalah tepi atas kelas tertinggi dikurangi tepi bawah kelas terendah. Tepi atas itu berarti 878,5 878 ditambah 0,5 berarti 878,5. Sedangkan tepi bawah kelas terendah, tepi bawah berarti 160 dikurangi 0,5 berarti 159,5. Jawabannya range untuk data berkelompok pada kasus ini adalah 878,5 dikurangi 159,5. Nah, kemudian yang kedua ada mean deviation atau deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah jumlah selisih mutlak setiap data terhadap rata-ratanya. Ada kata mutlak, artinya seluruh nilai itu harus dihitung positif, tidak ada nilai negatif. Nah, bagaimana rumus untuk menghitung mean deviasi kalau datanya tidak berkelompok atau data tunggal? Rumusnya adalah sigma xi min x bar per n. Ada tanda mutlak, artinya datanya pasti positif. XI itu adalah datanya, kemudian X bar itu adalah rata-rata dari data tersebut. Nah, ini contoh kasusnya. Misalnya saya ada data 8, 17, 22, 10, dan 13. Bagaimana cara dapat? Ini adalah XI nih, XI. Nah, X barnya bagaimana? 8 tambah 17 tambah 22 tambah 10 tambah 13. Dibagi 5, hasilnya adalah 14. Berarti kalau saya tidak mengindahkan rumus tanda mutlak, berarti XI min X bar 8 dikurangi 14, 17 dikurangi 14, 22 dikurangi 14, 10 dikurangi 14, dan 13 dikurangi 14. Nah, 8 dikurangi 14 minus 6, ditambah 3 itu minus 3, ditambah 8, plus 5 ditambah minus 4 berarti plus 1, plus 1 min 1 0. Nah, ini contoh mengerjakan min deviasi yang salah. Jadi di sini kita pada saat mengerjakan min deviasi harus masukkan tanda mutlaknya. Jadi meskipun 8 dikurangi 14 hasilnya harus positif
6. Meskipun 10 dikurangi 14, hasilnya positif 4. Nah, kalau seperti ini tinggal kita tambahkan 6 tambah 3 tambah 8 tambah 4 tambah 1, kemudian baru jumlahnya berapa dibagi 5. Hasilnya adalah 22 bagi 5, 4,4. Nah, bagaimana untuk simpangan atau deviasi rata-rata untuk data yang berkelompok? Rumusnya tinggal dikalikan frekuensinya, sigma F kali XI min X bar per N. Nah, begini caranya, kita harus dapat nilai tengahnya seperti tadi. Nilai tengahnya didapat dari 30 tambah 39 bagi 2, 40 tambah 49 bagi 2, 50 tambah 59 bagi 2. Nah, ini udah dapat nilai tengahnya. Nah, F kali XI berarti frekuensi dikali XI. 4 dikali 34,5, 6 dikali 64,5, 8 dikali 54,5. Nah, sudah dapat datanya. Nah, kita harus menghitung rata-rata dulu. Rata-rata kan rumusnya sigma F kali XI per N, berarti 3255 dibagi 50. Jawabannya X barnya adalah 65,1. Nah, kita mau menghitung X min X bar. X-nya kita masukkan 34,5 dikurangi 65,1. Harus positif karena tanda mutlak. Kemudian X yang kedua, 44,5 dikurangi 65,1, hasilnya 20,6. 54,5 dikurangi 65,1, hasilnya 10,6. Dan seterusnya. Kemudian kita kalikan frekuensi, berarti 4 kali 30,6. 6 kali 20,6, 8 kali 10,6, dan seterusnya. Karena rumus mean deviation atau simpangan rata-rata itu sigma, berarti saya jumlahkan semua. 122,4 tambah 123,6 dan seterusnya, hasilnya adalah 676. Simpangan rata-rata dibagi N berarti 676 dibagi 50, hasilnya adalah 13,52. Kemudian yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap penyimpangan rata-ratanya. Rumusnya untuk data yang tidak dikelompokkan atau data tunggal, akar sigma XI min X bar kuadrat per N. Nah, varian saya sejajarkan karena perbedaan standar deviasi dengan varians. Kalau varians nggak pakai akar, kalau standar deviasi nggak pakai akar. Karena nggak pakai akar, cara membuang akar adalah dikuadratkan. Berarti notasi standar deviasi itu, notasi varians itu adalah standar deviasi yang dikuadratkan. Nah, ini cara menghitung data tunggal. Caranya adalah, ini contoh misalnya ada data 1 sampai 8 respondennya. Orang pertama misalnya ini berat badan 70 kilo, orang kedua 80 kilo, orang ketiga 60 kilo, dan seterusnya. Nah, tadi kan caranya adalah X min X bar kuadrat. Berarti saya harus dapat X barnya dulu. X barnya caranya adalah 70 tambah 80 tambah 60 tambah 70 tambah 50 tambah 40 tambah 40 tambah 60 dibagi 8. Nah, kita dapat 58,75. Nah, XI min X bar berarti 70 dikurangi 58,5, 11,25. 80 dikurangi 58,75, 21,25. 60 dikurangi 58,75, jawabannya 1,25. Nah, ini semua sudah dapat. Nah, kita tinggal kuadratin. Ini ada negatif karena bukan tanda mutlak. Ini bukan min deviasi, tapi standar deviasi. Nah, tapi karena negatif dikali negatif, hasilnya positif. Yang ini adalah kuadrat, berarti 11,25 kali 11,25, 21,25 kali 21,25. Karena sigma, berarti kita tambahkan semuanya, hasilnya 1487,5. Nah, kalau varians itu tidak ada akarnya, jadi tinggal kita bagikan 1487,5 dibagi 8. Sedangkan standar deviasi akar 1487,5 dibagi 8. Nah, untuk mendapatkan data yang dikelompokkan, rumusnya hampir sama seperti tadi, hanya ada frekuensinya di sini. Sigma F XI min X bar kuadrat. Nah, coba kita mulai kerjakan. Saya dapat XI-nya dulu. Caranya adalah 30 tambah 39 bagi 2, 40 tambah 49 bagi 2, dan seterusnya. F kali XI berarti jumlah karyawan dikalikan XI. 4 kali 3, 4,5, 6 kali 4, 4,5, 8 kali 5, 4,5.
Nah, udah dapet. Nah, kemudian saya harus mendapatkan X-bar-nya dulu. X-bar-nya saya dapatkan dari penjumlahan F kali XI per N, berarti 3255 dibagi 50 hasilnya 65,1. Ini semua angkanya sama. Kemudian XI min X bar, berarti 34,5 dikurangi 65,1. 44,5 dikurangi 65,1. Karena bukan tanda mutlak, jadi kita minusnya di bawah. Kemudian dikuadratin, 30,6 kali 30,6, 20,6 dikurangi 20,6, 10,6 dikali 10,6 dan seterusnya. Nah, di sini F kali XI min X bar kuadrat berarti 4 dikali 936,36, 6 dikali 424,36, 8 dikali 112,36. Karena sigma berarti kita jumlahkan, ternyata hasilnya penjumlahannya 14082. Berarti standar deviasinya sama dengan akar 14082 per 50. Kalau varians tinggal dibuang akarnya. Nah, bagaimana untuk koefisien variasi? Koefisien variasi itu untuk mengetahui mana yang paling bervariasi atau yang berbeda-beda datanya. Koefisien variasi rumusnya standar deviasi dibagi X bar kali 100%. Nah, misalnya ini ada motor bekas sama ayam. Yang satunya dalam satuan jutaan, yang satunya dalam satuan ratusan. Nah, kita dapat rata-ratanya, ini ditambah kemudian dibagi 5, ini juga ditambah bagi 5 dapat rata-ratanya. Kita dapat standar deviasinya menggunakan rumus data tidak dikelompokkan yang ini. Kemudian kita dapat standar deviasi ayam dan kita dapat koefisien variasinya dengan cara 395.285 dibagi 4.500 kali 100. Yang ini 192 dibagi 770. Ternyata koefisien variasi ayam lebih besar dibandingkan koefisien variasi motor. Berarti ayam lebih bervariasi harganya atau lebih fluktuatif. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.